Berbicara dan bertukar pikiran memang bagian dari kehidupan sosial kita. Namun, ada kalanya diam jauh lebih bijaksana daripada berdebat. Setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki dampaknya sendiri. Kata-kata dapat menjadi alat yang memperbaiki atau justru menghancurkan. Berdebat pada dasarnya adalah pertukaran ide yang dapat memperluas pemahaman. Namun ada saat-saat tertentu ketika kita melanjutkan perdebatan justru merugikan. Dalam video ini kita akan menyelami 7 situasi di mana berdebat bukan hanya tidak produktif, tetapi juga merusak. Mari kita renungkan bersama. Pertama, saat lawan bicara tidak mau mendengarkan. Setiap perdebatan idealnya adalah dialog dua arah, di mana kedua belah pihak saling mendengarkan. Namun apa jadinya jika hanya satu pihak yang berbicara, sementara yang lain menutup telinga? Ini adalah situasi pertama di mana berdebat menjadi sia-sia. Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang yang sudah menutup pikirannya? Mereka tidak lagi mendengar dengan hati terbuka, melainkan hanya menunggu giliran untuk membalas argumenmu. Apapun yang kamu katakan seolah tidak ada artinya. Suaramu bagaikan angin yang berlalu, tak meninggalkan bekas. Dalam situasi ini, perdebatan tidak membawa manfaat apa-apa. Mengapa? Karena inti dari berdebat adalah pertukaran ide yang terbuka. Namun, ketika lawan bicara kita sudah membentengi pikirannya dengan prasangka dan opini yang tak tergoyahkan, maka kata-katamu hanya akan memantul seperti batu yang dilemparkan ke dinding. Alih-alih berdampak, ia hanya kembali padamu tanpa makna. Pada saat seperti ini, kebijaksanaan terletak pada keheningan. Diam adalah pilihan terbaik, bukan sebagai tanda kekalahan, melainkan sebagai wujud kebesaran jiwa. Memilih untuk tidak melanjutkan perdebatan bukan berarti kita menyerah, tetapi berarti kita menghargai diri sendiri, waktu, dan energi kita. Sebab tidak ada gunanya menghabiskan tenaga untuk berbicara kepada mereka yang tidak mau mendengar. Kedamaianmu jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam perdebatan yang tak berarti. Dan siapa yang tahu, mungkin dengan diam lawan bicaramu akan merenung. Dalam hening ada ruang untuk introspeksi yang lebih dalam. Biarkan waktu yang berbicara, karena waktu memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Kedua, ketika emosi menguasai. Seperti api yang menyala-nyala, emosi dapat dengan mudah membakar logika dan rasionalitas. Ketika kita terjebak dalam kemarahan atau kesedihan yang mendalam, kata-kata yang keluar seringkali bukan lagi hasil pemikiran yang jernih, melainkan letupan perasaan yang tak terkendali.
Pikirkanlah, berapa banyak kata-kata yang telah kita sesali karena diucapkan saat emosi meluap. Dalam momen-momen itu, kita mungkin merasa benar, merasa harus membela diri dengan sepenuh hati. Namun, setelah amarah mereda, seringkali yang tersisa hanyalah penyesalan. Penyesalan atas kata-kata yang tajam, yang mungkin telah melukai hati seseorang tanpa kita sadari. Mengapa kita harus berhenti berdebat ketika emosi menguasai? Karena saat hati kita terbakar amarah, kita tidak lagi berbicara dengan pikiran yang jernih. Kita berbicara dengan ego yang terluka, dengan kebanggaan yang tercoreng. Dan kata-kata yang keluar dalam kondisi ini jarang sekali membawa solusi. Sebaliknya, mereka hanya memperdalam luka. Ada saat-saat di mana diam adalah tanda kekuatan. Saat emosi meluap, lebih baik kita mengambil nafas sejenak, menjauh dari situasi tersebut, dan membiarkan waktu mendinginkan hati kita. Setelah itu, kita bisa kembali berbicara dengan lebih bijak, lebih tenang, dan lebih terbuka untuk mendengarkan satu sama lain. Ingatlah, api amarah hanya akan membakar jembatan komunikasi yang kita bangun. Jangan biarkan itu terjadi. Ketiga, saat perdebatan hanya tentang ego. Dalam perdebatan, seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk memenangkan argumen, bukan untuk mencari kebenaran. Ego kita menjadi penggerak utama, membuat kita melupakan tujuan awal dari percakapan. Ini adalah situasi ketiga di mana berdebat tidak lagi bijak. Ketika ego menguasai dan kebenaran menjadi nomor dua. Apa yang sebenarnya kita cari ketika kita berdebat dengan ego? Apakah kita benar-benar ingin menemukan solusi, atau hanya ingin membuktikan bahwa kita lebih unggul? Sayangnya, banyak dari kita jatuh ke dalam perangkap ini tanpa sadar bahwa kita sedang memperjuangkan hal yang salah. Kebenaran sejati tidak butuh kemenangan. Ia tidak perlu dibuktikan dengan suara yang lantang atau argumen yang tak terbantahkan. Mengalahkan ego dalam perdebatan jauh lebih sulit daripada memenangkan argumen. Sebab ego selalu ingin menang. Namun dalam kemenangan itu, kita sering kehilangan sesuatu yang lebih berharga, yaitu hubungan yang sehat, rasa hormat, dan kedamaian batin. Kita mungkin memenangkan argumen, tetapi pada akhirnya kita merasa kosong. Mengapa? Karena kemenangan yang diperoleh dengan cara menghancurkan orang lain tidak pernah benar-benar memuaskan jiwa. Ego adalah musuh yang tak terlihat, tetapi selalu hadir dalam setiap percakapan yang melibatkan perbedaan pendapat. Jika kita ingin benar-benar bijak, kita harus belajar mengenali saat-saat di mana ego mulai mengambil alih. Di titik itulah kita harus memilih untuk mundur. Sebab kebenaran yang dipertahankan dengan ego tidak akan pernah membawa kedamaian.
Keempat, ketika fakta tidak lagi dianggap penting. Kebenaran adalah pondasi dari setiap perdebatan yang sehat. Namun, ada saat-saat di mana fakta tidak lagi dianggap penting oleh lawan bicara. Mereka lebih memilih untuk berbicara berdasarkan opini, prasangka, atau bahkan kebohongan yang telah mereka yakini sebagai kebenaran. Dalam situasi seperti ini, melanjutkan perdebatan hanya akan membuang waktu. Pernahkah kamu merasa frustasi berbicara dengan seseorang yang menolak fakta? Tidak peduli seberapa jelas bukti yang kamu tunjukkan, mereka tetap tidak percaya. Mereka lebih memilih untuk berpegang pada keyakinan mereka yang salah daripada menerima kenyataan yang ada di depan mata. Dalam kondisi ini, perdebatan tidak akan membawa hasil yang positif. Kita harus ingat bahwa tidak semua orang siap menerima kebenaran. Beberapa orang begitu terikat pada keyakinan mereka, bahkan fakta yang paling jelas pun tidak bisa menggoyahkan mereka. Dalam situasi ini, lebih bijak untuk berhenti berdebat, bukan karena kita kalah, tetapi karena kita menghormati diri sendiri dan waktu kita. Tidak ada gunanya memperdebatkan sesuatu yang tidak akan diakui oleh lawan bicara, meskipun kita tahu bahwa kita benar. Kebenaran pada akhirnya akan berbicara dengan sendirinya. Tidak perlu memaksakan kebenaran pada orang yang belum siap menerimanya. Waktu akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita hanya perlu bersabar dan menjaga kedamaian hati kita. Kelima, saat perdebatan menyinggung harga diri. Harga diri adalah salah satu elemen yang paling sensitif dalam diri manusia. Ketika perdebatan mulai menyinggung hal-hal yang sangat pribadi, seperti keyakinan, latar belakang, atau keputusan hidup seseorang, maka perdebatan itu sudah melangkah terlalu jauh. Ini bukan lagi soal mencari kebenaran, tetapi soal melukai harga diri orang lain. Ada saat-saat di mana kita mungkin merasa perlu untuk mengkritik pandangan atau keputusan seseorang. Namun, kita harus berhati-hati, karena di balik setiap pendapat dan pilihan hidup ada perasaan dan harga diri yang harus kita hormati. Ketika kita mulai menyerang hal-hal yang sangat pribadi, kita bukan lagi berdebat, melainkan menyerang. Menghentikan perdebatan dalam situasi ini adalah bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan. Kita tidak perlu melanjutkan argumen yang hanya akan membuat luka semakin dalam, sebab tidak ada kebenaran yang pantas didapat dengan cara melukai harga diri orang lain. Setiap orang berhak untuk menjalani hidupnya sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilainya sendiri. Tugas kita bukan untuk memaksakan pandangan mereka. Keenam, saat topik tidak relevan lagi. Kadang kita begitu terlibat dalam sebuah perdebatan hingga tidak menyadari bahwa topiknya sudah jauh menyimpang dari pokok permasalahan. Awalnya, kita mungkin berdebat tentang sesuatu yang penting dan relevan.
Tetapi perlahan-lahan argumen itu menjadi tidak jelas dan berubah menjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya. Ini adalah situasi keenam di mana berdebat sebaiknya dihentikan. Mengapa kita sering terjebak dalam debat yang melebar? Karena emosi atau rasa ingin menang yang membuat kita mengesampingkan tujuan awal. Kita mulai mempermasalahkan hal-hal kecil yang tidak lagi relevan dengan inti masalah, seperti memperdebatkan kata-kata atau pernyataan yang seharusnya tidak perlu diperpanjang. Saat ini terjadi, debat tersebut tidak lagi produktif, melainkan hanya buang-buang waktu. Ketika kita sadar bahwa perdebatan sudah mulai bergeser jauh dari topik utama, inilah saatnya untuk berhenti dan mengakui bahwa tidak ada lagi yang bisa diperoleh dari melanjutkan argumen tersebut. Kembalikan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, atau jika tidak bisa, maka biarkan perdebatan berhenti. Lebih baik kita menggunakan waktu dan energi untuk hal lain yang lebih bermakna daripada terjebak dalam debat tanpa arah. Ketujuh, saat berdebat tidak akan mengubah apapun. Pernahkah kamu merasa bahwa tidak peduli seberapa panjang perdebatan, tidak akan ada yang berubah? Situasi ini mungkin terjadi ketika kita berdebat dengan seseorang yang terlalu keras kepala, atau ketika topik perdebatan adalah sesuatu yang tidak dapat diubah melalui argumen, seperti keyakinan spiritual atau keputusan pribadi yang sudah bulat. Kita harus menyadari bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa diubah dengan kata-kata. Beberapa orang memiliki keyakinan yang sangat mendalam, dan perdebatan hanya akan membuat mereka semakin bertahan pada pandangan mereka, bukannya terbuka untuk pandangan baru. Ketika kita berada dalam situasi seperti ini, lebih bijak untuk melepaskan argumen. Ada kebijaksanaan yang mendalam dalam mengetahui kapan harus berhenti. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Terkadang kemenangan terbesar datang dari kebijaksanaan untuk melepaskan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kita harus ingat, hidup ini lebih dari sekedar berusaha untuk mengubah pandangan orang lain. Ada banyak cara lain untuk membuat dampak selain melalui perdebatan. Biarkan mereka berjalan dengan keyakinan mereka, dan kita berjalan dengan kedamaian kita. Pada akhirnya, masing-masing dari kita memiliki jalan yang berbeda dalam mencari kebenaran. Tidak ada satu jalan yang selalu benar untuk semua orang. Terkadang perbedaan adalah hal yang harus kita terima dengan lapang dada. Setelah melalui 7 situasi ini, kita bisa melihat bahwa berdebat, meskipun merupakan bagian dari interaksi sosial yang normal, harus dilakukan dengan bijak. Ada saat-saat di mana berhenti berdebat bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan. Kita perlu memilih pertempuran kita dengan hati-hati. Apakah debat tersebut benar-benar membawa manfaat? Apakah kita berdebat untuk mencari kebenaran, atau hanya untuk memenangkan argumen?
Apakah kita lebih mengutamakan ego daripada kedamaian batin? Jika kita mampu mengenali kapan harus diam, kita telah melangkah jauh dalam perjalanan menuju kebijaksanaan. Dalam diam, seringkali kita menemukan kedamaian yang sejati. Dan dalam keheningan, kita sering menemukan jawaban yang tidak pernah bisa ditemukan dalam kebisingan perdebatan. Terima kasih telah menemani kami di Bisikan Jiwa. Semoga kata-kata hari ini bisa menjadi lentera dalam kegelapan hati, memberikan pemahaman baru dalam setiap langkah hidupmu. Ingatlah, kebijaksanaan bukan hanya soal mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi juga kapan harus diam. Di setiap perdebatan, pertimbangkanlah apa yang lebih penting, kemenangan atau kedamaian. Sampai jumpa di video berikutnya dengan bisikan-bisikan jiwa yang akan terus membimbingmu menuju kedamaian sejati.